Jadi yang pertama, sains barat itu adalah makroatomisme, menghasilkan paham individualisme. Ya. Yang kedua, bukan makro tapi mikro. Ya, mikro itu kecil, mikroatomisme. Yang diselidiki adalah alam kecil, atom-atom, jasad manusia. Misalnya jasad manusia ini diselidiki. Oh, jasad manusia ini, ya, dari atom-atom yang paling kecil, kemudian nanti membentuk sel-sel, jadilah nanti kaki, ya, kemudian tangan, perut, kepala, kemudian disimpulkan, oh, manusia itu bisa hidup ternyata karena adalah itu kerja kolektif, sehingga nanti manusia ini secara perorangan dibagi menjadi kelas-kelas. Misalnya ada kelas kaki, ya, kerjanya adalah jalan. Ada kelas perut, ya, kelas perut. Ada kelas kepala, ya, dan sebagainya. Ya minimal ada 3 kelas lah. Sehingga kalau seseorang itu misalnya nih, maaf lagi ya, misalnya dia ingin buang hajat, ya, tahu? Ini yang mendorong ingin pergi ke kamar kecil atau ke WC itu kan kelas perut, perutnya sudah merasa kenyang, sakit, wah ini mau ke ini ke WC gimana nih. Nah nanti kaki mesti nggak mau kalau ditarik, wah kaki nggak mau, ini gimana, kakinya ini nggak mau jalan kalau nggak diperintah oleh hati, ya toh. Nah hatinya mesti akan berpikir, kelas kepalanya dengan otaknya akan berpikir, wah nanti di kamar kecil kan bau, wah nggak usah lah. Kemudian nanti saling bertentangan, tapi akhirnya terdapat kompromi. Oh karena nggak bisa tahan lagi, kemudian nanti kepalanya, ya otaknya memerintahkan, baik nanti di WC tapi nanti bisa sambil merokok dan sebagainya. Sehingga hasil kompromi, mana dorongan yang paling kuat, itulah nanti yang akan mendorong kita berbuat sesuatu. Ternyata dalam hal ini yang dorongan kuat adalah mau berak, dorongan perut, kelas perut. Wah, kemudian jadilah ke kamar kecil. Nah ini bukti, berarti manusia itu dapat hidup harmonis harus kolektif. Hidupnya harus kolektif, kebersamaan, nggak bisa sendiri-sendiri. Maka ini berlawanan dengan yang tadi. Kalau yang tadi kan individualisme, ya, dari paham makroatomisme. Ini ya yang menegakkan paham ini adalah Aristoteles, ya. Yang makroatomisme ada Anaximandros. Anaximandros ini murid Plato, ya, yang tidak sepaham dengan filosof Yunani lainnya. Jadi menurut Aristoteles ini orang hidup harus individu, nggak usah memperhatikan orang lain. Sementara yang mikro menghasilkan apa? Tadi kolektivisme. Maka orang hidup ini akan tentram, ya, akan aman, akan bahagia, akan harmonis kalau hidupnya itu adalah kolektif, bersama-sama, kebersamaan, ya. Maka nanti di kalangan kita kadang-kadang ada orang ndekku ya ndekku, ndekmu ya ndekmu. Nah itu namanya individualisme. Tapi kalau kolektif, kebersamaan. Yang penting ndak aku ya ndak amu, ndak amu ya ndak aku. Itu kebersamaan, kolektif. Sehingga hidup harus kolektif. Nah bahasa lainnya kolektif kan komunal. Sehingga nanti paham mikroatomisme ini nanti dalam perkembangannya menjelma menjadi komunisme. Nah, kolektivisme itu ya induktif dengan komunisme, paham kebersamaan. Jadi manusia ini harus mengambil ilmu sebagaimana hasil pendidikan mikroatomisme. Nah itulah. Jadi menurut Barat ada 2 macam kan, makroatomisme dan mikroatomisme. Nah itu yang sekarang menjelang turunnya Al-Quran ini, nah faham atau ilmu-ilmu ini sudah menguasai kehidupan hampir di seluruh dunia. Ini sebelum Al-Quran turun, ya.
di mana naturalisme, paham individu, ya, individu ini kemudian nanti diambil alih oleh ya Empire Romawi. Ya. Jadi di sebelah barat Arab itu nanti kehidupan sudah dikuasai oleh Romawi, ya, di mana dia berpedoman pada ilmu tadi berdasarkan makroatomisme, yaitu individualisme. Ya. Sebaliknya, yang di sebelah timur seperti Afghanistan, Iran dan sebagainya itu kolektivisme, bukan individualisme, kolektivisme yang dipakai ilmunya. Nah, Arab sendiri pada waktu itu menjelang abad ke-7 itu justru sudah dipengaruhi oleh ajaran nenek moyang mereka yang lebih cenderung kepada idealisme. Ya. Jadi idealisme, ide kan gagasan, angan-angan, khayalan aja. Ya. Maka Arab ini nanti menjadi rebutan, ibarat gadis yang molek menjadi rebutan Romawi, Persia, dan Persia. Romawi ini adalah Imperium Romawi itu mewakili dunia barat. Kemudian Persia yang menjadi Persia baru menjadi blok timur ya pada waktu itu. Nah, Arab di tengah menjadi rebutan. Nah, itu ilmu. Oleh karena itu, waktu ilmu yang dikuasai itu adalah ilmu dari Yunani, baik yang individualisme maupun kolektivisme, maka akan mewujudkan kehidupan yang saling bermusuhan. Maka seperti Allah tegaskan ya dalam surat Ali Imran ayat 112, Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, dzuribat ngalaihimu dhillatu aina masukifu illa bihablim minallah wa hablim minannas wa ba'u bighadabim minallah wa dhuribat ngalaihimul maskana dzalika bima kanu yakfuruna bi ayatillah wa yaqtulunal anbiya bighairi haq dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Suratnya panjang. Yang intinya bahwa dzuribat ngalahimu dillah, bahwa kehidupan hina dina penuh penderitaan itu akan menimpa kalian. Aina masukifu, dimanapun kalian berada akan hidup hina dina, bahkan akan hidup saling memiskinkan. Dikarenakan apa? Mereka bersikap negatif dengan ajaran Allah. Dalika bi anam kanu yakfuruna bi ayatillah, bersikap negatif atau kafir ya dengan ajaran Allah, enggak mau dengan ajaran Allah, maka hidup mereka, kata Allah, pasti akan mengalami hina dina, rendah, saling memiskinkan. Dan mereka itu menghancurkan sunnah-sunnah Nabi. Sekarang kan diartikan wayak tulunal ambia, membunuh para nabi. Apa ada nabi yang terbunuh ya, secara biologis, tapi secara ajaran sudah dihancurkan. Nah ini peringatan dari Allah. Siapapun yang hidupnya tidak mau dengan ajaran Allah, maka akan mengalami dilatu aina masukifu, ya, penderitaan dimanapun kalian berada. Nah ini diperkuat nanti oleh ayat yang lain dalam surat Al-Ankabut ayat 41 menegaskan demikian. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Mathalul ladzina takhadhu min dunillahi auliya'a. Ya, mathalul ladzina takhadhu min dunillahi auliya'a. Ya. Perumpamaan orang-orang yang menjadikan ajaran selain ajaran Allah ini sebagai pemimpin, sebagai pembimbing hidupnya, aulia'a, kamasalil angkabuti, maka ibarat semisal labah-labah angkabut, ittahadat baitan. Sehingga dalam hidup ini siapa yang menyusun kehidupan ini dengan ajaran selain dengan ajaran Allah,
maka ibaratnya seperti laba-laba yang membuat sarang. Wa ina auhanal buyuti, dan selemah-lemah, serapuh-rapuh rumah labaitul angkabut, yaitu rumah laba-laba. Laukanu ya'lamun, jika sekiranya kalian itu memiliki ilmunya. Jadi dalam surah Al-Ankabut ayat 41 Allah menegaskan, siapapun dalam hidup ini yang tidak mau diatur dengan azan Allah, ya ibaratnya seperti kalian itu seperti laba-laba yang membuat sarang. Ingat bahwa sarang laba-laba itu kan indah kelihatannya ya. Apalagi kalau sudah kena lampu, bersinar sarangnya. Memang sebaik-baik sarang kan sarang laba-laba. Tapi ingat, selemah-lemah, serapuh-rapuh rumah sarang ya laba-laba. Apa maknanya? Artinya, jadi suatu negara, katakanlah suatu negeri yang diatur tidak dengan azan Allah, kelihatannya indah sekali. Ibarat rumah indah. Tetapi ingat, itu seperti sarang laba-laba. Kenapa? Kelihatannya indah. Misalnya ada nyamuk bisa tersangkut, ada kupu-kupu, ya bisa itu terjaring, sarang laba-laba menjadi makanannya. Kejahatannya kecil-kecil bisa ketahuan. Tetapi kalau yang lewat, misalnya burung, elang, atau bahkan kambing akan lolos. Jadi kejahatan yang besar-besar, ya, suatu negara yang tidak diatur dengan azan Allah akan mudah kebobolan. Kejahatan yang kecil-kecil bisa diatasi, bisa ditangkap, bisa dipenjara, tapi yang besar-besar bisa lolos. Nah, ini perumpamaan ya. Mahtalu kan perumpamaan.